Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi yang cerah ini, di pagi yang membahagiakan ini. Allah masih memberikan keberkahan hidup yang banyak kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat iman wal Islam sebagai bekal kehidupan kita hari ini yang kita bawa untuk kehidupan abadian di akhirat nanti. Dan juga kita bersyukur pagi ini Allah masih memberikan asyihah wal afiyah, ya, sehat lahir dan sehat batin, sekaligus nikmat al-faragh, ya, nikmat al-faragh. Apa itu al-faragh? Nikmat waktu luang. Ya, waktu luang gitu ya. Sehingga waktu ini kita bisa gunakan untuk beramal soleh, ya, menuntut ilmu, mengumpulkan bekal yang bermakna, bekal yang sebanyak-banyaknya, biar diri kita ketika hadir di hadapan Allah memiliki harga dan nilai yang tertinggi di sisi Allah. Dan kita mesti bersyukur bahwa atas taufiknya, atas maunahnya, gitu ya. Taufik dan maunahnya kita hari ini Allah hadirkan di majelis ini, ya. Semoga ini menjadi wasilah, menjadi sarana agar kita diangkat oleh Allah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang mulia, alhamdulillah kita sudah berproses cukup lama, gitu ya. Dalam tahapan-tahapan mempelajari kembali rumah kita yang sebenarnya. Tahapan-tahapan untuk mempelajari kembali jalan-jalan menuju rumah kita aslinya, yaitu di surga ya Allah. Begitu banyak tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, ya, sudah kita lalui agar kita mengenali kembali, ya, mengenali kembali rumah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mengenali kembali kampung kita, kampung akhirat kita, gitu ya. Dari jalannya, kemudian pohonnya, sungainya, gitu ya, sampai rumahnya, sampai kemarin Ustaz sampaikan tentang pintu-pintunya, gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa di antara penjelasan pintu-pintu di surga itu seperti jarak perjalanan 40 hari, gitu ya. Begitu ya. Kemudian masih banyak lagi penjelasan-penjelasan yang lain, ya, terkait dengan rumah kita di sana, ya, rumah kita di yaumul akhir, ya, di kampung akhirat atau surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Dan hari ini kita sudah sampai kepada pembahasan tentang hal ihwal. Hal ihwal tentang apa? Tentang surga, ya. Hal ihwal tentang apa? Tentang surga. Tentang surga, ya. Banyak kitab yang menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya surga ini, ya. Ya, cukup banyak, ya, yang menjelaskan tentang detail dari surga, ya. Ketika mulai dari eksistensi surga, kemudian membahas tentang pintu-pintu surga, luasnya pintu surga, ciri-ciri pintu surga, jarak antara pintu surga, di mana surga itu, sampai kepada nama-nama surga, ya, sudah, ya, gitu ya. Kemudian
bagaimana penjaga-penjaga pintu di surga, gitu ya. Kemudian umat yang pertama kali akan masuk surga, tipe-tipe penghuni surga, ya. Cukup banyak kitab yang menjelaskan hal itu, sampai tanah dan lumpurnya surga, cahaya surga, mahalika istana dan waktu-waktu di surga, sampai kepada bagaimana darajat, ya, atau tingkatan-tingkatan penghuni surga. Sampai siapa sebenarnya penghuni surga yang paling tinggi. Bahkan kalau kita sering mendengar Raudhatul Jannah, ya. Raudhatu fi Raudhatul Janin, janan, ya. Surga, taman di antara surga-surga yang ada di taman itu apa? Sampai pakaiannya, sampai kemahnya, ranjangnya, sofanya, gitu ya. Nah, ini sampai kepada kira-kira bagaimana para penghuni surga itu mereka saling berkunjung di antara mereka. Bagaimana mereka belanja di pasar-pasar surga, begitu ya. Ya. Sampai kepada hal-hal yang bahasa sehari-hari penghuni surga dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kalau dijelaskan cukup detail, gitu ya. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan itu, gitu ya. Maka terkait dengan hal ini, ya, maka di antara kitab yang cukup detail membahas tentang ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, yang berjudul Hadi Arwah ila Billatil Afrah, ya. Hadi Arwah ila Billatil Afrah. Coba diikutin nama kitabnya tadi apa? Hadi Arwah. Mana suaranya ini? Mendengar suara Ustadz kah? Ustaz. Coba ikutin nama kitabnya Hadi Arwah ila Billatil Afrah. Ikutin. Hadil alfa ila biladil afroh. Iya, itu ya. Itu nama kitabnya, ya. Nah, ini kitabnya ini cukup detail. Kemudian kitab ini sudah di Indonesia sudah diterjemahkan. Yang sering Ustadz sampaikan. Kemudian terjemahannya berjudul Tamasya ke surga. Ya, Tamasya ke surga. Nah, gitu. Nah, untuk tamasya ke surga ini harapan Ustadz panjenengan membaca kitab ini. Membaca kitab ini, ya. Baca kitab ini. Nah, jika panjenengan belum punya kitabnya dalam konteks hard copy-nya, ya. Ini Ustadz kirim. Mbak Erna mendengar suara Ustadz? Dengar Ustaz. Oke, baik. Ini Ustadz kirim e-booknya yang Ustadz kirimkan, ya. Ustadz minta tolong ke Mbak Erna untuk diposting di grup Cahayaku 1 ini, ya, di Skype ini. Oke Ustaz. Ya, coba ditengok Mbak Erna apakah sudah nyampe atau belum? Sudah Ustaz. Sudah nyampe? Sudah. Tolong itu diposting di grup Cahayaku. Oke. Di Skype, ya. Yes, Ustaz. Ya, bisa diposting sekarang. Dan para santri sekalian, silahkan mulai ketika sudah diposting dan sudah uploadnya sudah sempurna, dan teman-teman bisa, para santri bisa mendownload. Silakan download, kemudian setelah di-download berhasil, silakan dibuka. Ya. Bu Asin, sudah selesai di-download? Belum dibuka Ustaz. Belum masuk. Silakan yang sudah bisa dibuka. Bisa dibuka. Ustaz, tidak bisa Ustaz. Kenapa? Nanti selesai kajian Ustaz. Ya, dibukanya sekarang instruksinya. Yang bisa dibuka sekarang, dibuka sekarang. Ustaz, kagak ngerti downloadnya Ustaz.
Oh ya sudah, yang tahu saja ya. Yang nggak tahu nanti nanya ya. Nanti Bu Natai bisa datang ke Cahayaku temui Mbak Erna ya. Atau nanti kalau para santri kesulitan untuk download di Skype, nanti bisa minta Japri ya ke Uploadnya nggak ngerti Ustadz saya. Japri Saya ke kirim Mbak ya, Erna lewat minta dikirim ke WA WA ya. ya. Jadi Japri, Mbak Erna nanti menjapri kirim ke WA ya. Oke, Ustaz. Oke, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah apa? Sebagian sudah ada yang bisa berhasil buka. Sudah Ustadz, Ustaz. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau sudah. Jadi kitab Hadi Arwa ila Billatil Afrah ya. Kitab ini terdiri dari 69 bab. Ketika diterjemahkan Tamasya ke surga terdiri dari berapa? 69 bab. 69. 69 bab ya. Bab ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya babun, itu hanya pintu ya. Ada 69 pintu dalam kitab ini ya. Gitu ya. Yang diawali dari tentang eksistensi surga. Ya. Itu yang pintu 1 atau bab 1, kemudian diakhiri ya. Diakhiri dengan bab yang ke-69 yaitu orang-orang berhak mendapatkan berita gembira. Ya. Ya. Jadi kan bisa baca di situ nanti dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Nah, tugas panjenengan ya, tugas panjenengan semua para santri sekalian, tolong kitab yang sudah di-download kemudian dibaca. Dibaca dalam waktu sepekan ya, sampai sebelum hari Sabtu pekan depan. Ya. Dibaca kemudian difahami gitu ya. Dibaca kemudian difahami. Jika masih ada hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan pada pertemuan kajian Sabtu pagi depan. Ustadz. Ya. Jika pada hari Sabtu depan pada saat kita kajian ternyata panjenengan semua sudah memahaminya, maka kita akan masuk ke pembahasan baru. Ya. Pembahasan baru yaitu setelah surga maka kita akan bahas tentang apa? Neraka. Tentang neraka. Tentang babun nar wa ahlun nar. Ya, kita akan bahas itu. Jadi setelah satu pekan ini ya para santri membaca, tolong difahami ya, difahami sebaik-baik pemahaman. Jika nanti ada yang perlu kita diskusikan, perlu ditanyakan Ustadz, silakan nanti ditanyakan pada pertemuan kajian Sabtu pekan depan. Sabtu pekan depan. Pekan depan. Dirasa ketika Sabtu pekan depan, para santri sudah cukup memahami mengenai hal ehwal tentang babul jannah wa ahlul jannah. Tentang surga dan bagaimana para penghuni surga, maka pada pekan depan nanti kita udah masuk bab yang baru, yaitu tentang apa? Babun nar wa ahlun nar ya, bab tentang neraka dan para penghuni neraka. Para penghuninya. Ya, para penghuninya begitu ya. Sudah berapa yang bisa membuka? Sudah banyak yang bisa membuka kitabnya? Saya nggak bisa Ustadz. Yang sudah bisa buka? Belum bisa buka, Ustaz. Belum bisa buka. Tapi belum bisa dibuka Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi bagi nanti yang kesulitan untuk membuka di Skype, maka nanti japri ke Mbak Erna ya. Minta japrinya lewat WA. Mbak Erna tolong dikirim melalui WA ini gitu ya. Jadi dikirim ya.
Waalaikumsalam Soleha. Waalaikumsalam Soleha. Baik, sampai di Udah sini, bangun? apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya Ustadz, nanti saya mau tanya bukanya Ustadz. Sudah berapa ini yang apa namanya? Sudah bisa berhasil buka? Belum bisa buka. Belum bisa buka. Oke, baik. Baik ya. Kalau sekali lagi kalau nanti targetnya panjang cuma hari ini sudah mendapatkan e-book. Ya, buku Tamasya ke Surga ya. Jadi gitu ya. Nah, adapun nanti bagi yang apa namanya? Bagi yang kesulitan untuk buka di apa? Ya. Bisa minta ke Mbak Ena dikirim ke Japri ke di grup WA kita, di grup kajian itu tidak semuanya ikut kajian intensif. Jadi tidak di apa? Diposting di situ. Tidak diposting di situ ya. Tapi di Japri melalui WA ya. Ya. Gitu ya. Baik. Sudah ada berapa? Coba Ustaz cek sekali lagi sebelum kita lanjutkan. Ustaz berikan beberapa alasan terkait dengan kitab. Ya. Sudah ada berapa yang ini? Coba absen yang sudah berhasil. Erna sudah. Ada berapa? Siapa yang sudah bisa buka pun salah absen nggak ya? Eva Ustadz. Mbak Eva sudah Ustadz. Oke, Mbak Eva sudah. Terus siapa lagi? Mbak Moza. Mbak Moza. Belum Ustadz. Mbak Moza terus? Mbak Umi Mariati alhamdulillah sudah bisa Ustadz. Oke. Ya. Oke, Mbak Eti sudah. Oke, alhamdulillah. Ya. Bagi yang sudah berhasil bisa dibuka ya. Bisa dibuka dan mulai dibaca dan perlu diketahui oleh para santri sekalian bahwa dalam kitab ini diawali dengan pembahasan mengenai eksistensi. Ya. Mengenai apa? Eksistensi atau keberadaan tentang surga. Ya, itu bab 1. Ya, setelah itu baru membahas tentang detail fisik-fisiknya surga, ya. Fisiknya surga. Dari bangunannya, sungainya, tamannya gitu ya. Dan hal yang lainnya, ya. Nah, setelah itu nanti sampai bab yang ke-69. Yang ini akan Ustaz berikan beberapa ulasan. Bab 69 tentang apa? Tentang apa? Tentang orang-orang yang berhak mendapatkan berita gembira. Orang-orang berhak mendapatkan kabar gembira, ya. Iya. Kalau dalam beberapa ayat itu kan Allah menegaskan tentang absyir, ya. Bergembiralah, gitu ya. Kalau kemudian ada lagi kalimat wabasyir dan sampaikanlah berita gembira, begitu ya. Ada yang perintah absyir artinya bergembiralah, gitu ya. Kemudian ada lagi wa absyir dan sampaikanlah berita gembira. Ya, nah ini ya. Jadi ternyata keseluruhan dari mulai bab 1 sampai bab 68 ternyata dari keseluruhan pembahasan dari bab 1 sampai bab yang ke-68 ya, itu semua ternyata bentuk kabar gembira. Dari keseluruhan dari bab 1 sampai bab yang ke-68 itu semua isinya adalah kabar gembira. Kabar gembira kepada siapa? Orang mukmin. Kabar gembira kepada siapa?
alladzina amanu wa amilus sholihat, Solihah. ya, pada orang-orang yang beriman dan beramal Soleh. ya. Di antara yang masyhur, yang terkenal mengenai kabar gembira, di mana kabar gembira yang Allah berikan kepada orang mukmin dan beramal soleh ini berupa apa? Surga. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi dari bab 1 mulai dari eksistensi surga dan hal ehwal mengenai surga, penggambaran surga, keindahan dan keagungan surga itu, ya, itu semua adalah bentuk apa? Kabar Gembira. ya, bentuk dari kabar gembira. Ya, kabar gembira yang Allah berikan kepada siapa? Pada orang-orang yang beriman. amal soleh. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita mulai buka beberapa ayat untuk kajian kita, untuk sedikit mengulas tentang kitab ini ya. Yang pertama, silakan dibuka surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Ya. Ayat yang kira-kira ayat yang keberapa? Ayat yang ke-20. Ada yang tahu kira-kira yang tentang gembira, ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Ayat yang ke-20. Silakan semua membuka surat Al-Baqarah 25, kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Monggo yang sudah ketemu silakan dibaca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa atu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberikan buah-buahan dan yang serupa. Dan di sana mereka peroleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Ayat ini sebenarnya ayat tentang kabar gembira. Ya. Kabar gembira. Pertanyaannya adalah, misalnya panjenengan diberikan kabar gembira, jenengan gimana perasaan jenengan? Bahagia, senang. Bahagia. Ketika jenengan mendapatkan kabar yang membahagiakan, ya, mohon maaf, ulang. Ketika jenengan mendapatkan kabar yang menggembirakan, ya, pasti panjenengan bakal bahagia. Pasti jenengan akan merasa kabar gembira itu begitu istimewa dan membahagiakan. Ya. Sebentar aku cari. Begitu istimewa dan apa? Membahagiakan kabar. Ya. Nah, itu kabar gembira jika datang dari manusia, itu aja kita udah senang banget. Bagaimana kalau kabar gembira itu dari Allah dan Rasul-Nya? Kita pasti sangat bahagia, ya. Sangat bahagia. Dalam ayat ini sebenarnya Allah merintahkan kepada Rasulullah SAW, ya, tentang sampaikanlah berita gembira ini kepada orang beriman, gitu kan.
Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang apa? Berita gembira ini. Tentang berita gembira. Kan itu. Tentang berita gembira atau tentang kabar berita yang membahagiakan tadi. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam agama kita ya, kalau kabar gembira itu ya adalah bahasa Qurannya sebenarnya kan tabsyir. Apa? Tabsyir. Ya, tabsyir itu artinya memberikan kabar gembira, gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan tabsyir. Ya. Apa? Tabsyir. Ya. Salah satunya tadi surat Al-Imran ayat berapa? Maaf, surat Al-Baqarah ayat berapa? 25. Ya. Basyiril ladina amanu wa amilus sholihat. Itu kan. Dan ternyata bentuk tabsyirnya apa? Bentuk kabar gembiranya apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Gitu ya. Jadi tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kullama ruziku minha ya min samarati rizqa, gitu ya. Kemudian mendapatkan apa? Rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, kan gitu. Dan ini ternyata kalau sudah kabar gembira ini masuk apa? Jannah. Surga. Kabar gembira ini termasuk apa? Jannah. Janji. Nah, janji siapa? Allah. Janji Allah. Janji Allah. Kan itu kan? Gitu ya. Kalau dalam ayat lain ditegaskan bahwa wa'dallahi haqqo. Ya, wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Kalau misalnya jenengan doa setelah azan ada kalimat terakhir, innallaha la tuflihul sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka bagi siapa yang bahagia, ya, sangat bahagia dengan janji-janji Allah ini, ya, ketika orang itu gembira dengan janji Allah berupa surga ini, maka benar-benar Allah akan membahagiakannya, akan mengembirakan. Ya. Kalau dalam kaidah lughatan, kaidah bahasa, ya, dalam bahasa Arab itu, tabsyir, memberikan kabar gembira itu lawannya apa? Kabar duka. Apa? Diulang. Kalau misalnya kita disuruh memberikan kabar gembira. Nah, lawannya kita disuruh apa? Lawan dari memberikan kabar yang sedih, kabar duka. Apa? Diulang. Kabar duka. Kabar duka. Ya. Di dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Quran itu lawan dari tabsyir, ya, lawan dari memberikan kabar gembira ini adalah inzar, ya. Coba diikutin inzar. Inzar. Ikutin ilzar. Ilzar itu merupakan ini ya. Kalau asal masdar isimnya, masdar isim itu akar katanya, ya, kata bendanya sama dengan memberikan ini tazkirah. Tazkirah. Apa artinya? Tazkirah artinya apa? Memberikan peringatan gitu. Jadi tidak selalu kabar gembira namanya kabar duka. Ya.
Kalau di dalam Al-Quran ternyata kabar gembira di lawannya adalah inzar atau tadzkiro, ya, memberikan Peringatan. Nah, sekali lagi kembali ke kenapa Ustadz kok sedikit menyinggung tentang lawannya biar kita tahu gitu ya. Nah, tapi fokus kita nggak ke inzar, nggak ke tadzkiro, tapi ke tabsyir, ya, gitu ya, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang tabsyir, isinya apa? Janji-janji Allah, berupa keridhaan Allah, berupa ampunannya Allah, berupa syurganya Allah, berupa rahmatnya Allah. Sedangkan kalau al-inzar kebalikannya, menghabarkan tentang apa? Kalau peringatan itu tentang nerakanya Allah, tentang murkanya Allah, tentang apa? Ancaman Allah akan azab baik di dunia maupun Di akhirat. Maupun di akhirat, gitu ya. Dirinya yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya. Ini ulasan pertama terkait dengan kalimat kabar gembira, ya. Dan berikanlah apa? Kabar gembira, ya. Dan berikanlah apa tadi? Kabar gembira. Ya. Nah, gitu ya. Terus berikutnya di situ ada kalimat gini, ya, dalam ayat itu, ya. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Tabsyir. Apa tabsyir tadi? Janji Allah. La. Tabsyir. Memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahwa nanti di yaumul akhir atau di akhirat mereka akan dapat balasan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Baru kalau bicara surga akan memberikan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai ini namanya janji. Nah, gitu ya. Jadi Allah merintahkan pada Rasulullah, ya, untuk apa? Agar menyampaikan kabar gembira berupa janjinya Allah. Nah, gitu ya. Ya, gitu ya. Coba perhatikan, ada kalimat jannatin, ya, betul di situ ya. Ya, gitu ya. Di di situ ada kalimat anna lahum jannatin, itu ya, betul ya. Betul. Nah, jannatin ini jannatin ini sebenarnya jamak dari mu'anat. Jamak dari mu'anat yaitu as-salim. Apa? As-salim. Pesalim itu. Keselamatan. Ya, keselamatan. Ya. Jadi ketika Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah, ya, tentang surga, berarti apa? Ini hal tentang apa? Allah memberikan apa? Janjinya. Keselamatan. Allah memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada orang mukmin dan yang beramal soleh. Kemudian di dalam dalam ayat ini cukup jelas, gitu ya. Orang yang Allah janjikan surga, ya, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti karakter orang beriman dan beramal soleh itu gimana? Muslihun. Orang yang suka berbuat apa? Kebaikan. Orang yang suka berbuat kebaikan. Kalau lawannya apa? Musyrikin. Bukan. Apa? Perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk, ya. Lawannya musylihun itu lawannya adalah mufsidun. Apa lawannya? Mufsidun. Mufsidun. Apa mufsidun?
Mufsidun itu adalah apa? Orang Apa yang mufsidun? selalu Iya, kalau muslihun, mereka yang membuat kebaikan, ya, orang yang berbuat kebaikan. Kalau mufsidun, orang yang membuat Kerusakan. rusak. Jadi kabar gembira ini untuk muslihun, bukan untuk mufsidun. Orang yang melakukan muslihun, orang yang melakukan kebaikan, bukan untuk orang yang Muflihun. mufsidun, bukan untuk orang yang mufsidun. Itu orang yang melakukan kerusakan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Untuk berikutnya, kalimat kabar gembira yang lain tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 2. Coba dibuka. Surat Al-Kahfi ayat 2. ayat yang kedua. Yang sudah ketemu bisa dibuka. Kemudian bisa dibaca, yang lain menyimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماكثين فيه Ayat أبدا 2. Ayat 2. ayat 2. Ayat yang kedua ya. Qayyimal. بسم الله الرحمن الرحيم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Artinya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi kita fokus kepada kalimat wa yubashshiru. Ya, kalimat apa? Wa yubashshir. Ya. Allah memberikan kabar gembira melalui Rasulullah kepada orang beriman yang beramal soleh apa? Annalahum ajran. Ya, ajran hasanah. Ajran apa? Ajran itu ujrah. Ujrah itu apa? 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 Ya, ujrah itu dalam dalam kata bendanya itu ya, artinya ya dalam lugatannya artinya adalah upah. Apa? Upah, ujrah. Jadi ternyata Allah memberikan ujrah yang hasanah, gitu ya. Ujrah yang upah yang baik. Nah, dalam beberapa penjelasan ulama ya, ajron hasanah ini adalah surga. Dan itu ajron hasanah itu bentuk kabar gembira, tabsyir yang Allah berikan kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, ya, kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi begitu penting bagi kita, ya. Nah, selanjutnya dalam beberapa penjelasan yang lain kita teringat ya tentang memang peran Nabi, peran kenabian namanya. Peran kenabian atau tugas kenabian atau misi risalah ya, misi kerasulan gitu ya. Ya, para nabi, Rasulullah, ketika Rasulullah itu diutus oleh Allah ya,
ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya diutus oleh Allah, maka memang tugasnya adalah ya menyampaikan risalah. di antaranya misalnya dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan surat keberapa? Surat yang ke-25. Surat ke-25. Ya, ayat yang ke-56. Di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa, gitu ya. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, gitu ya. Ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, nah, gitu ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan apa? Hanya ya, sebagai mubasysyiran, memberikan kabar gembira. Yang kedua, wa nadhiran, memberikan peringatan. Kalau mubasysyiran kaitannya dengan wa'da, ya, dengan apa? Janji Allah. Ya. Kalau wa nadhiran kaitan dengan apa? Peringatan. Allah. Ancaman atau murkanya Allah. Ancaman atau murkanya. Jadi seperti itu ya. Maka peran kenabian itu yang melekat dua, mubasysyiran. Nah, yang ini kita bahas pada sekian bulan ini tentang surga. Dan nanti mulai pekan depan misalnya panjenengan sudah cukup memahami tentang hal ihwal surga yang dijelaskan dalam kitab Tamasya ke Surga itu, maka kita masuk wa nadhiran pekan depan ya. Masuk bab tentang apa? Peringatan, tentang bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memberikan apa? Memberikan peringatan gitu. Nah, kemudian apakah para apakah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tugas berikan kabar gembira dan peringatan? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Ya, betul ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Juga memerintahkan kepada semua nabi, semua rasul untuk memberikan apa? Peringatan. Iya, contohnya surat apa? Surat An-Nisa. Surat yang keempat ayat 165. Monggo dibawas. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashirina wa mudhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, jadi perhatikan rusulam. Ya, rusulam ini bermakna Allah ya, mereka semua kami utus ya. Jadi para rasul-rasul itu kami utus ya. Tidak lain Allah merintahkan untuk mubasyirina wa mundhirina. Nah, gitu ya. Mubasyirina wa mundhirina, yaitu bahwa para nabi, para rasul-rasul ya, gitu ya, itu Allah utus untuk memberikan mubasyirina ya, memberikan kabar gembira, kabar-kabar gembira, wa mundhirin, dan peringatan-peringatan ya. Sehingga dalam ayat 165 surat An-Nisa ini
memberikan pemahaman kepada kita, biar ketika para nabi dan rasul ini sebenarnya sudah memberikan kabar gembira, telah memberikan peringatan, gitu. Agar nanti manusia tidak membantah ketika diadili oleh Allah. Ketika diadili Allah, mereka tidak mentala dulu, tidak ada yang menyampaikan tentang hal ini loh ya Allah, gitu ya. Gitu ya. Begitulah para nabi, para rasul telah memberikan telah memberikan kabar gembira sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peran dan kewajiban dari para ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya tegaskan bahwa sekali lagi begitu indahnya Allah memberikan memberikan kabar gembira biar kita itu berbahagia dan bergembira, gitu ya, dengan berbagai janji-janji Allah. Dan sungguh ketika kita itu akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan terus memiliki himmatul aliyah, motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi dan harapan yang besar kalau kalau kita memegang janji-janji Allah. Kalau kita yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, para santri yang dimuliakan Allah, mungkin untuk kajian hari ini demikian dulu ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pekan depan, dan seperti tugas yang tadi Ustaz sampaikan, tugas para santri silakan membaca kitabnya berjudul apa tadi? Tamasya Surga. Silakan dibaca. Kemudian nanti pekan depan, hari Sabtu pekan depan, kita akan diskusi tentang hal ehwal itu. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di forum taklim yang akan datang, dan jika sudah selesai kita sudah mau melanjutkan melanjutkan peran Nabi yang kedua, wa nadhiran, ya, tentang peran Nabi untuk memberikan peringatan. Berarti kita membahas tentang apa? Neraka dan para penghuninya. Itu ya. Begitu ya para santri, wallahu taala alam. Kita akhiri kajian kita di pagi ini. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum fastabiqul khairat bil sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Kesehatan. Amin. Umur. Matur suwun sedayanipun. Terima kasih Ibu-ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Erna, Dalam. makasih banyak ya. Nanti kalau insya Allah saya ke itu